Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan Dakta yang kami rindukan, alhamdulillah ya kita bertemu lagi. Apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya? Udah kalah berapa hari? Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya dalam ibadah Ramadan ini. Sudah menjelang akhir, tinggal sisa beberapa hari lagi. Jangan lupa yang belum berzakat, jangan sampai terlewat waktu zakatnya. Kemudian yang sudah bolong-bolong puasanya dicatat supaya nanti bisa merencanakan untuk mengganti atau mungkin membayar fidyahnya gitu ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Nur Fadilah. Insya Allah kita akan membicarakan hal yang sederhana yang mungkin sehari-hari seringkali kita temukan gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman rekan Dakta itu mengalami kejadian yang mengakibatkan kita itu mungkin kaget gitu ya, shock. Terus kita bilang atau berpikir kok bisa gitu ya. Misalnya kemarin waktu banjir di Bekasi itu saya datang ke salah satu lokasi pengungsi. Nah, kemudian ada nih satu pengungsi yang rupanya sakit. Beliau ini sakit. Jadi beliau ini sebenarnya bukan sakit karena banjir. Jadi sakitnya itu memang sudah terjadi sejak setahun bahkan. Setahun terakhir gitu ya. Kalau banjir kemarin tuh kan kira-kira ada sekitar beberapa hari ya. Tidak sampai seminggu kalau di Bekasi ya. Genangan airnya. Tergantung lokasi sih gitu ya. Nah, kemudian datanglah saya kepada pasien tersebut gitu ya, kemudian ngobrol, kemudian melihat kondisi beliau. Nah, beliau bilang sebenarnya sudah diperiksa, sudah ada luka, rupanya beliau itu dioperasi setahun yang lalu. Nah, tetapi lukanya itu tidak berhenti mengeluarkan cairan gitu. Sudah dibersihkan, sudah dibalut, tetapi rupanya rembes terus gitu. Akhirnya kita coba ulangi lagi balutannya sambil kemudian kita ajak ngobrol. Saya tanya-tanya tuh sama beliau. Berapa umurnya beliau itu? Kemudian beliau bilang masih muda, 32 tahun, bapak ya, laki-laki. Kemudian di situ ada ibunya beliau itu umurnya hampir 70 tahun, seingat saya ya. Nah, kemudian saya heran gitu, kok bisa ya luka operasi sudah 1 tahun dan akibatnya itu beliau sampai tidak bisa beraktivitas ya, bahkan tidur pun beliau tuh duduk gitu, dan kalau bergerak itu nyerinya luar biasa gitu. Nah, kemudian gali lagi bagaimana kesehariannya, makan minumnya gitu ya, kemudian BAB, BAK gitu ya. Kalau tidur tadi sudah dijelaskan ya, tidak bisa berbaring. Jadi rupanya itu kejadiannya itu banyak tuh gejala-gejala yang dialami sebelumnya, tetapi yang terakhir itu operasi. Dan ternyata berarti lukanya di dalam itu ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Kalau kita belajar kesehatan, ketika kita mendapatkan ya, melihat atau merasakan suatu gejala, tentu kita akan berpikir apa penyebabnya gitu ya, gejala tersebut. Sebab kalau kita mengalami gejala lalu kita berusaha mengobati, itu sebenarnya ketika kita mengobati suatu gejala itu kita mengintervensi di hilir gitu ya. Jadi akhir dari penyakit kondisi saat ini. Tetapi kalau kita tidak mengetahui penyebabnya, maka akan ada kemungkinan walaupun sudah ditreatment ya, sudah diobati, kelihatannya mungkin membaik, tapi dia bisa kambuh lagi di kemudian hari kalau penyebabnya itu kita tidak selesaikan gitu. Akar masalahnya itu masih ada.
gitu. Jadi saya tanya tuh kebiasaan makan beliau, aktivitas sebelum sakit dan seterusnya. Kemudian dapatlah salah satu perilaku beliau itu misalnya yang disebutkan masih merokok, bahkan hingga saat itu sakit, gitu ya. Kembali lagi saya berpikir, aduh kok bisa gitu ya. Sudah sakit tapi masih mempertahankan perilaku merokok itu. Padahal kan tadi disebutkan tidak bisa beraktivitas. Lalu saya tanya lagi, dari mana beliau dapat uangnya? Rupanya didapatnya dari ibu. Jadi kerabat satu-satunya yang ada di situ tuh ibu. Gitu. Nah, sang ibu kemudian saya tanya lagi nih, ibu umurnya kan sudah lumayan ya, lanjut ya, kalau pekerja biasa mestinya sudah di usia pensiun gitu kan. Rupanya beliau itu masih menumpang ya, tinggal di keluarga beliau gitu ya, jadi bersama anaknya ini menumpang. Itulah yang rumahnya kebanjiran itu gitu. Jadi pada saat sedang tinggal di situ lalu datanglah banjir gitu ya. Nah, sehari-hari beliau itu membantu saudaranya yang berjualan itu gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kemudian kadang-kadang tuh mengakibatkan kita berpikir kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Nah, padahal banyak sekali situasi yang kalau kita perhatikan sebagai seorang muslim, ketika kita dihadapkan pada seseorang gitu ya, kondisi atau konteks tertentu, biasanya tuh kalau sesuatu itu menyenangkan, lalu kita akan bilang alhamdulillah kan, kita bersyukur gitu ya, versi kita gitu. Kalau misalnya kita merasa bahwa sesuatu atau seseorang itu tidak menyenangkan, mungkin menyedihkan gitu ya, mengecewakan gitu ya, tidak kita sukai, maka kita akan bilang astagfirullah gitu ya, lalu kita bersabar. Nah, dua kondisi ini, baik bersyukur maupun bersabar, itu tentu yang kita harapkan mendapatkan keridhaan Allah gitu ya, mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi ya itu, kadang-kadang sebagai manusia tetap saja kita berpikir seperti tadi, kok bisa gitu ya. Nah, ada lagi nih kasus teman saya, beliau ini sakit. Nah, sakitnya itu sudah lama dan gejalanya itu tidak seperti biasa gitu. Gejalanya itu dalam tanda petik aneh gitu ya. Sehingga berbagai terapi diupayakan, medis tentunya ya, berbagai obat gitu ya, sudah macam-macam obat itu ada berkantong-kantong, setiap hari itu minum obat. Nah, obat-obatan itu rupanya ketika diminum yang satu, kemudian dia bisa mengakibatkan efek ya, dampak atau efek samping yang tidak dikehendaki atau merusak organ yang lain, sehingga begitu berganti terus. Akhirnya gantilah terapinya dengan terapi hormon waktu itu. Setelah terapi hormon sekian lama dievaluasi, ternyata masih juga bermasalah gitu. Kemudian ganti lagi terapinya, saat ini pakai agen biologi. Saya itu ketika mendengar kata agen biologi itu berpikir bahwa wah, kebayang gak sih ada virus atau bakteri yang dimasukkan ke dalam badan kita gitu. Kalau kita nonton film sci-fi gitu ya, fiksi ilmiah gitu ya, kadang-kadang kalau lihat di masa depan digambarkan seperti itu ya, manusia dimasukkan chip misalnya gitu ya, bukan hanya chip sekarang nih, dimasukkan juga agen biologi lah, itu bagaimana gitu ya kondisi tubuh kita menerima benda-benda asing tadi gitu. Jadi ya itu, ketika kita kemudian bingung-bingung gitu, terus kita bilang kok bisa ya, padahal orang ini sungguh sangat higienis ya, higienik sekali perilakunya, bersih banget. Setiap habis menyentuh sesuatu, menyentuh benda yang kotor itu langsung semprot-semprot, langsung desinfeksi. Kemudian makannya betul-betul dijaga, aktivitasnya, olahraganya juga luar biasa. Sakit-sakit itu masih tetap beraktivitas, dibela-belain, gitu ya. Tapi itulah rupanya ketika beliau mengalami sakit tersebut, dapatlah rupanya seorang dokter. Nah, dokternya ini non-muslim. Beliau cerita kepada saya, dokter yang super spesialis ya, subspesialis kemudian super spesialis. Jarang nih ada di Indonesia. Pinter banget nih dokternya gitu ya. Nah, dokternya ini sangat baik gitu ya. Sehingga beliau itu setiap kali bercerita itu bersemangat sekali. Nah, suatu ketika beliau bilang bahwa dokternya itu sakit.
Dan sakitnya itu juga sakit yang jenis kanker yang ganas gitu ya, salah satu jenis kanker yang ganas. Nah, teman saya ini rajin nih baca-baca, jadi cek-cek ke jurnal, ya usia harapan hidupnya kalau menurut riset-riset itu kira-kira 3 bulan disebutkan di situ. Jadi kemudian kehilangan, beliau tuh merasa kehilangan karena tidak praktek ya, dalam waktu tertentu tuh kadang-kadang beliau ngecek tuh jadwal prakteknya nggak ada gitu ya, ditunggu-tunggu gitu ya, kapan bertemu gitu. Kemudian akhirnya ketika sempat bertemu, ya itu diperlihatkan kondisinya saat ini sedang mengalami treatment juga gitu ya, sedang dokter yang sakit juga ya sama seperti kita yang awam ketika sakit ya, mengalami berbagai jenis pengobatan juga gitu. Nah, sampai difoto tuh, sempat difoto sama teman saya, dikasih lihat, walaupun tidak difoto wajahnya ya, difoto bagian tubuhnya yang ada tusukan dan sebagainya gitu ya, bekas-bekas pengobatannya itu seperti apa. Nah, saya mendengarkan terus, kemudian sampai beberapa waktu terdengarlah kabar dokternya beliau ini meninggal, wafat gitu ya. Kemudian bela-belain lagi tuh teman saya yang tadinya sakit itu juga ngebela-belain walaupun sedang sakit untuk melihat terakhir kali sebelum dokternya ini dikremasi. Beliau itu non-muslim dokternya gitu. Kemudian selesai itu telepon ke saya sembari sedih gitu ya. Jadi pertama itu mendengar kabar dokternya sakit itu dia langsung bilang tuh, kok bisa gitu ya, dokter muda, belum menikah pula gitu ya. Terus pastinya beliau pinter, pastinya beliau jaga ini itu gitu ya. Tapi kok seperti itu gitu ya. Nah, pada saat itu saya cuma bilang, kalau beliau itu muslim, kita kan bisa mendoakan ya. Syafaqallah misalnya gitu kan, syafahullah misalnya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan seterusnya ya. Tetapi rupanya beliau itu non muslim, sehingga apa yang kita lakukan ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali mendoakan untuk beliau itu mendapatkan hidayah. Nanti kalau beliau udah dapat hidayah, baru kita bisa mendoakan lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu saya sampaikan. Tetapi rupanya sampai di akhir hayatnya beliau tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat gitu ya, sayang sekali. Nah, teman-teman mau tahu kelanjutannya? Rekan Dakta, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan lanjutkan di Mutiara Hikmah Radio Dakta. Kita dengarkan pesan-pesan komersil berikut ini ya. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan Dakta, kita lanjutkan ya. Kedua kasus tadi. Dalam perspektif Islam, kejadian ini seringkali dikaitkan dengan qadarullah, yaitu ketetapan Allah. Nah, seperti halnya yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22. Jadi ketika kita mendapatkan situasi tertentu yang entah kita bahagia atau mungkin terutama yang sedih ya, yang menyedihkan atau yang mengecewakan, itu kita biasanya akan bilang qadarullah gitu ya. Nah, pada kasus yang tadi, pada kasus yang pertama misalnya, kita juga memahami bahwa manusia itu ketika dia mengalami sesuatu itu merupakan musibah ya, terutama ya, itu adalah akibat dari apa yang dia lakukan gitu ya, apa yang dia kerjakan sebelumnya gitu. Jadi tentu kita harus belajar ketika seseorang itu mengalami masalah dengan kesehatannya, perilaku apa nih yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh berpikir kenapa harus saya gitu. Nah, itu dia fungsinya, pentingnya kita berintrospeksi. Ya, kalau tadi pada kasus yang sebelumnya disebutkan masih merokok hingga saat ini, kemudian sejak dulu ya, sejak kecil itu beliau tidak suka makan sayur misalnya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sayur itu banyak mengandung serat, seperti halnya juga buah. Nah, fungsi serat itu adalah seperti sikat dalam pencernaan kita. Jadi
serat itu fungsinya membersihkan saluran pencernaan. Selain itu juga kemudian nanti akan memberikan massa di dalam feses kita sehingga tidak terjadi permasalahan di saluran pencernaan. Buang air besar dan buang air kecilnya bisa, mudah-mudahan bisa lebih lancar gitu kalau cukup serat. Nah, biasanya kalau kita membersihkan dengan menggunakan sikat, tentu setelah itu dibilas gitu. Jadi makan buah dan sayur itu harus cukup gitu ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus malah. Kemudian diiringi dengan air putih misalnya gitu. Nah, misalnya untuk 2 perilaku itu saja yang kita sarankan kepada pasien, itu saya bilang nih ke ibunya beliau tadi tuh ya, bapak tadi, supaya ibu ingatkan anaknya supaya berhenti merokok. Lalu ibunya malah bilang ke saya, ibu dokter aja yang bilang gitu, kalau sama saya nggak mau nurut gitu. Nah, jadi ya itulah, kita sebagai sesama muslim sudah saling mengingatkan sebenarnya ya, tapi kadang-kadang ya kitanya yang bandel gitu ya. Ya sudah, berarti ya tahu diri. Kalau misalnya kita mengalami suatu penyakit, kemudian kita sadar bahwa perilaku salah yang kita lakukan itu sudah lama kita lakukan, maka tentu untuk mendapatkan kesembuhan itu prosesnya juga tidak instan gitu. Tidak seperti orang makan cabai langsung berasa pedes. Kadang-kadang orang Indonesia hobinya gitu ya, minum obat langsung berharap sembuh gitu ya, disuntik langsung inginnya nyerinya hilang gitu. Padahal perilaku kita yang salah itu sudah terjadi lama sekali gitu, sehingga akar permasalahannya juga sudah kemana-mana tuh. Jadi harus kita putus satu persatu permasalahannya. Kalau misalnya ternyata ada yang membaik, ya kita tentu sangat bersyukur. Kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa kembali ke kondisi seperti semula, ya itulah kita harus sabar menerimanya gitu ya. Jadi qadarullah, kita harus bersyukur atas segala kondisi ya, di setiap kondisi yang kita terima gitu. Kemudian misalnya tadi pada kasus kedua, orang yang sampai pada akhir hayatnya itu tidak sempat gitu ya, tidak sempat mengucapkan syahadat gitu ya. Nah, di sini saya berpikir bahwa harusnya kita sangat bersyukur atas nikmat bahwa kita ini sudah mendapatkan, ya mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan kita tidak kehilangan hidayah Allah itu hingga di akhir hayat kita gitu ya. Nah, apa yang terjadi itu kita sadari bahwa memang itu adalah kehendak Allah, dan setiap kejadian baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan itu tidak akan terjadi kalau tidak dengan izin Allah gitu ya. Kita misalnya mendengar firman Allah gitu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 255 di ayat kursi gitu ya, bahwa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah gitu ya, di sisinya tanpa izin dari Allah gitu. Tidak bisa seseorang memberikan kebaikan tanpa izin dari Allah. Tidak bisa dokter itu memberikan kesembuhan karena kesembuhan itu diberikan oleh Allah gitu. Dokter hanya memberikan nasihat. Kami juga sebagai petugas kesehatan yang lain misalnya memberikan konseling dan sebagainya, memberikan arahan, itu hanya sebagai saran, rekomendasi itu. Niatkan kesembuhan itu berasal dari pasien sendiri atau klien sendiri gitu. Apakah dia ingin berubah nasibnya gitu kan ya. Kan pada ayat yang lain juga Allah menyampaikan bahwa Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. Jadi kalau kita diberikan sesuatu situasi berarti kita sanggup menghadapi atau menjunjung gitu ya, mengemban beban atau amanah itu. Dan kalau kita tidak melakukan perbaikan, Allah juga tidak akan memberikan kebaikan kepada kita gitu. Tidak berusaha mengubah nasib, maka Allah tidak akan mengubah juga nasib kita gitu. Jadi kita harus berikhtiar sekuat tenaga gitu. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 102 itu juga digambarkan tentang situasi bagaimana sihir ya pada saat zamannya Nabi Sulaiman itu kemudian berkembang gitu ya. Padahal
Malaikat, nabi itu tidak pernah mengajarkan sihir. Sampai kemudian demikian berkembang hingga mengakibatkan pasangan itu bisa berpisah. Pasangan suami istri itu bisa berpisah. Nah, di ayat 102 itu disampaikan bahwa mereka setan itu tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Jadi kalaupun sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai kecelakaan, ujian, fitnah itu terjadi pada kita, maka itu semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, ada nih contoh kasus yang lain. Ada seseorang yang merasa bahwa dia mengenal temannya, gitu ya. Dia tahu kapasitas temannya. Dan dia merasa bahwa kapasitas dirinya itu lebih daripada kapasitas temannya itu. Tetapi pada suatu ketika ternyata temannya itu menjadi atasan, menjadi pimpinan di suatu organisasi dan dia menjadi bawahannya, gitu. Nah, pada saat itu dia merasa bahwa ya orang-orang itu harusnya mendapatkan, ya pantas gitu, mendapatkan apa yang saat itu dia dapatkan. Tapi mungkin karena dia merasa bahwa temannya itu tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin, tapi kemudian dia bisa jadi pemimpin, akhirnya terkesan mengacuhkan, mengabaikan gitu ya, bahkan melawan, menolak dengan frontal gitu ya, di depan secara terang-terangan itu mengabaikan perintah misalnya gitu. Nah, pada situasi ini saya kembali mengingatkan bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa kita paling tahu gitu ya, kita paling memahami kapasitas orang itu, kemudian latar belakangnya orang itu, keilmuannya, kemudian perilaku kesehariannya. Mungkin kita merasa seolah-olah kita tahu gitu, tapi kita tidak tahu apa maksudnya Allah memberikan amanah beliau itu menjadi pemimpin kita gitu. Jadi sepatutnya, seharusnya gitu ya, selayaknya kita sebagai bawahan ya harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemimpin. Kalau di dalam satu institusi kemudian terjadi perpecahan gitu ya, kemudian masing-masing merasa tidak puas satu sama lain gitu ya, akhirnya institusi ini tidak bisa berkembang dengan baik. Akan ada pihak-pihak lain yang kemudian dirugikan oleh perilaku kita. Nah, saya khawatirnya terlihat menjadi memunculkan sifat angkuh gitu ya, sombong gitu ya, karena kita merasa bahwa diri kita itu lebih pintar, mungkin memang secara akademis gitu ya, secara verbal. Kalau misalnya terjadi dialog atau mungkin bahkan debat, akan kelihatan, akan merasa bahwa kita itu bisa menyampaikan argumen, sementara teman bicara kita itu kelihatan lebih gagap misalnya gitu. Kemudian kita menganggap rendah orang lain. Nah, itu tidak sepatutnya kita lakukan gitu ya. Jangan sampai hati kita menjadi kotor akibat hal-hal seperti tadi. Kenapa Allah, kembali lagi ya, kenapa Allah memberikan amanah sebagai pimpinan, yaitu mungkin menjadi entah karunia atau mungkin ujian bagi orang itu gitu. Nah, sementara kita dalam posisi kita sebagai bawahan, sebagai orang yang dipimpin, itu juga memiliki tugas tentunya gitu. Jadi kita melaksanakan saja tugas kita dengan sebaik-baiknya gitu, sehingga apa yang diembankan kepada kita, misi yang harus kita jalankan, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ada misalnya pada situasi yang lain, saya juga pernah mengalami gitu ya, kejadian seseorang yang waktu itu saya mengantar mahasiswa internasional. Nah, salah satu yang harus kami kunjungi itu adalah asrama gitu ya. Jadi asrama mahasiswa, saya datang kemudian naik ke lantai tertentu, kemudian di sana tibalah pada satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Nah, di situ tertulis namanya Mardotillah gitu. Terus saya bilang, wah ini namanya bagus sekali gitu ya. Kemudian saya dibisikin sama penghuni kamar yang lain, mahasiswa yang lain. Dia bilang gini, Kak, tahu nggak? Itu kan kemarin mahasiswa yang, mohon maaf ya, bunuh diri katanya gitu. Jadi rupanya ada kejadian itu.
Maka kemudian kembali lagi tuh saya berpikir, ya Allah kok bisa gitu ya. Saya tuh berpikir luar biasa, orang tua beliau itu sudah memberikan nama yang indah gitu ya, mardotillah, tapi ternyata di akhir hidupnya itu malah berakhir tragis gitu ya. Sebagai seorang muslim, kita tentu belajar bahwa seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri itu tentu tidak mendapatkan ridhonya Allah. Itu berlawanan sama sekali dengan namanya orang anak itu gitu. Jadi dalam hal ini saya sungguh mengambil banyak pelajaran dari situasi yang terjadi. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan anak itu berakhir dengan kondisi seperti tadi. Dan itu luar biasa dramatis kalau saya dengar kisahnya itu ya. Kalau saat ini lebih banyak lagi kisah yang kalau bahasanya kids zaman now itu di luar nurul gitu ya. Jadi misalnya ya tadi menggantung dirinya gitu ya dengan tali di lantai paling atasnya asrama, entah bagaimana ceritanya, pakai kursi dan sebagainya. Terus masih sempat-sempatnya video callan gitu ya. Jadi pada akhir hidupnya itu dia ingin membersamai gitu, ingin dibersamai dengan seseorang yang dia rasa itu penting. Nah, ini mirip kasusnya dengan yang saya baca kemarin di artis gitu ya. Kalangan artis, tapi alhamdulillahnya bukan di Indonesia ya. Di negara lain ya, bunuh diri dengan di ulang tahun, di tanggal hari lahirnya pasangannya, mantan pasangannya atau pasangannya itu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian yang kita ambil pelajaran ya, ambil ibrohnya, ambil hikmahnya gitu ya, supaya kita tidak menjadi manusia yang berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kita jemput, kita cari gitu, jangan kita biarkan saja. Kalau kita merasa sudah mendapatkan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kebahagiaan, ya kita syukuri gitu. Kemarin misalnya ada yang orang tua yang curhat kepada saya, kenapa sih anak saya tuh nggak nurut misalnya gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya, apakah memang anak itu harus nurut sama orang tua gitu ya. Nah kita lihat dulu nurutnya itu dalam hal apa gitu ya. Kita dengarkan dulu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak gitu. Orang tua tentu menginginkan kesuksesan bagi anaknya. Sebaliknya anak juga ingin membahagiakan orang tuanya gitu. Tetapi persepsi tentang sukses dan bahagia dari sisi anak dan dari sisi orang tua itu bisa jadi berbeda gitu. Ukurannya mungkin tidak sama gitu, sehingga perlu kita bicarakan dengan baik, kita perlu juga ambil jalan tengah. Nah, sekarang kita sudah sampai pada masa-masa akhir Ramadan ya. Jadi mungkin momen ini bisa kita manfaatkan rekan Dakta untuk, kalau kemarin-kemarin mungkin kita sempat ya buka bersama dengan teman-teman, dengan alumni gitu ya, kangen-kangenan dengan teman kerja, dengan teman zaman TK, SD dan seterusnya. Gitu ya, kita menikmati makanan yang meningkatkan selera gitu ya, yang sangat enak sesekali, itu boleh untuk penghargaan bagi diri kita. Nah sekarang di hari-hari terakhir Ramadan kita kembali kepada keluarga kita, apalagi nanti ya Lebaran kita bersilaturahim gitu ya, menyambung persaudaraan kita gitu ya, mendekatkan yang jauh gitu ya. Nah terutama dalam keluarga inti kita. Kalau ada ganjalan disampaikan nih saat ini. Kalau ada mungkin misinya keluarga, nah ini ya biasanya keluarga tuh ada legacy yang ingin diturunkan gitu ya. Misalnya kalau bisnis ya, keluarga pebisnis ingin anaknya itu melanjutkan bisnisnya. Kalau emang itu ingin disampaikan, silakan disampaikan. Tapi lihat lagi apakah anaknya memang suka ya, passionnya di bisnis itu. Gitu. Kalau misalnya anaknya ada beberapa ya kita bisa diskusikan siapa nih yang akan mewarisi bisnisnya misalnya gitu. Atau kalau pada keluarga yang dai misalnya ya, pendakwah gitu, siapa nih yang akan meneruskan misi untuk syiar, untuk dakwah gitu. Tapi sesungguhnya sih kalau untuk syiar ya, itu harusnya semua dari kita itu bisa jadi dai gitu ya. Semua dari kita itu bisa jadi guru gitu, dengan caranya masing-masing gitu. Mudah-mudahan
di akhir-akhir hari-hari terakhir Ramadan ini kita bisa konsisten ya mempertahankan ibadah-ibadah Ramadan kita. Kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih lebih menerima gitu ya, menerima apapun kehendak dari Allah. Kalau tadi mendengarkan curhatan orang tua yang kenapa sih anaknya nggak mau nurut gitu ya, nggak mau patuh, ya di luar dari bagaimanapun kondisi anaknya, kita perlu bersyukur ya. Ada orang tua lain di sana yang berharap-harap punya anak tapi nggak punya anak. Nah, begitu kita dikasih anak, komplain lagi dengan perilaku anak gitu ya. Jadi kita perlu mencari win-win solution gitu ya. Jadi semuanya bisa mendapatkan jalan gitu, jalan terbaiknya ya. Walaupun sebenarnya kalau sebagian orang tuh bilang dunia ini sebenarnya bukan tempat untuk mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu nanti, kebahagiaan sejati itu adanya nanti di kampung akhirat katanya gitu. Jadi saat ini yang perlu kita lakukan adalah ya udah bahagia saja dengan kondisi yang kita dapatkan saat ini. Yang pertama itu kita terima dulu kondisi kita pahami dulu situasi kita seperti apa. Lalu kita bisa memahami orang lain, keluarga kita terdekat terutama. Kemudian pada akhirnya kita bisa mencarikan jalan yang kita sama-sama sukai gitu ya. Yang penting jalan itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan Dakta, demikian diskusi ya, kita sekarang sekedar pengingat gitu ya. Sekedar saya tidak berusaha untuk memberikan nasihat, tapi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, kisah-kisah nyata nih sebenarnya ya, yang kita alami dan dekat, mungkin bisa jadi ini kejadian juga di depan mata kita gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa mengakibatkan kita menjadi makhluk ya, ciptaan Allah yang semakin banyak bersyukur dan sesuai dengan ayat yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan ya, saum Ramadan itu di akhirnya kita akan menjadi umat yang bertakwa gitu ya, la'allakum tattaqun, sehingga predikat takwa itu benar-benar kita sandang dan Allah meridhoi kita sampai di akhir hidup kita nantinya. Baiklah rekan Dakta, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.